Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah fi syahril Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tribunars, bulan suci Ramadan adalah anugerah sekaligus nikmat yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan dan juga hikmah khusus yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang ikhlas dan juga tulus menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya. Begitu mulianya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan juga penuh pengampunan dan rahmat-rahmatnya. Maka dari itu umat muslim di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang suci ini. Dan di dalam program ini akan menyajikan seputar kisah Nabi dan para sahabatnya yang menarik untuk dibahas. Dan Tribuners, hari ini kita akan membahas kisah Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, yaitu membelah bulan yang menjadikan raja kafir masuk Islam. Penasaran Tribuners? Kita masuk ke ceritanya. Pada zaman jahiliyah hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Ia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Raja Habib membalas surat itu bahwa ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan berangkatlah ia dengan 10.000 orang di Mekah. Sesampai di desa Abtah, yakni desa yang dekat dengan Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Seperti apa Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuhan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga dari Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan menyuruh untuk memaksa bila beliau tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Nabi Muhammad SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu an. Sepanjang jalan Khadijah radhiyallahu an menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya, demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di desa Abtah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya pun tertegun dan juga ikut kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Nabi Muhammad SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Lalu Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar, engkau tenggelamkan kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi, lalu suruhlah bulan mengakui bahwa engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Dan jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu Abu Jahal sangat gembira. Pasti Nabi Muhammad SAW tidak dapat untuk melakukannya. Namun dengan tegas dan yakin, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan itu." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Kubais dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau SAW berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali.
tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat, tidak memiliki kaki dan tangan serta buta. Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan anak itu sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan juga melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun menjumpai orang kafir itu. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam sehingga suasananya pun remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpalan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kirinya. Tak lama kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Lalu bersamaan dengan itu pula bulan mengeluarkan suaranya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat yang luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun tribunars hati Raja Habib masih beku, maka ia pun berkata, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu. Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna. Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya pun buta. Kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir. Karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan dan hambanya." Melihat semua itu Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang telah mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Ia juga berkata jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kisah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tribuners, marilah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa selalu diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pantas mendapatkan berkah dan juga syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat Tribuners dari kisah yang baru saja kita bahas. Demikian hikayat episode kali ini. Nantikan kembali episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.